Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya, Ristia, bersama dengan dosen pengampu mata kuliah pendidikan vokasional, Pak Abdul Rahman, akan menyampaikan materi tentang pendidikan vokasional, sumber daya alam, dan kemiskinan. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah menunjukkan fakta tentang kondisi pendidikan vokasi di Indonesia. Yang kedua, menunjukkan fakta tentang kondisi sumber daya alam atau SDA di Indonesia. Lalu yang ketiga, menjelaskan kondisi kemiskinan di Indonesia serta pihak-pihak yang bertanggung jawab. Yang keempat, menerangkan pentingnya kebijakan pendidikan. Dan yang kelima, membangun korelasi positif antara pendidikan vokasi, sumber daya alam, dan kemiskinan. Capaian pembelajaran dari video kali ini adalah peserta didik menjelaskan wawasan terkait kondisi pendidikan vokasi di Indonesia. Peserta didik menjabarkan kondisi dan pengelolaan sumber daya alam atau SDA Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mengaitkan kondisi kemiskinan di Indonesia serta pihak-pihak yang bertanggung jawab. Yang keempat, peserta didik mengoreksi kebijakan pendidikan. Lalu yang kelima, peserta didik menciptakan korelasi antara pendidikan vokasi, SDA, dan kemiskinan untuk pembangunan. Selanjutnya, current issues terkait dengan pendidikan vokasional, sumber daya alam, dan kemiskinan. Yang pertama, pengangguran terbanyak ternyata dari SMK yang merupakan salah satu sekolah vokasi. Lalu yang kedua, masalah utama pada pertanian adalah ketersediaan lahan. Belum lagi masalah di sektor-sektor lain di luar pertanian. Selanjutnya, kesenjangan antara pendapatan si kaya dan si miskin. Lalu yang keempat, terkait kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baiklah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, membahas tentang banyaknya pengangguran dari SMK. Nah, hal ini bisa kita lihat bersama bagaimana sih kondisi vokasi dan lulusan vokasi di Indonesia itu. Kemenristek-Dikti mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang membuat sekolah vokasi di Indonesia itu tidak maju-maju, tidak seperti di negara-negara lain. Yang pertama, pola pikir masyarakatnya yang masih menganggap SMA itu lebih baik daripada SMK. Lalu yang kedua, belum optimalnya kerjasama antara SMK atau sekolah vokasi dengan dunia industri. Kemudian yang ketiga, perguruan tinggi swasta belum mau membuat politeknik, sehingga jumlah pendidikan vokasi masih terbatas. Nah, di sini juga ada data dari CNBC tentang lulusan SMK juara yang menjadi pengangguran terbanyak di Republik Indonesia, yaitu mencapai 8,49%. Kemudian kita beranjak ke sumber daya alam. Kalau tadi adalah kondisi sekolah vokasi, kondisi lulusan sekolah vokasi itu seperti apa, maka sekarang bagaimana kondisi sumber daya alam kita? Sumber daya alam kita terkenal sangat melimpah. Lantas bagaimana kondisinya sekarang? Di sektor pertanian, terdapat berbagai pemberitaan bahwa tantangan pertanian saat ini adalah masalah ketersediaan lahan. Kemudian, Serikat Petani Indonesia sebut rencana impor beras abaikan kondisi petani. Belum lagi masalah sektor di luar pertanian seperti pertambangan, di mana sampai Juli 2020, produksi dan harga batubara Indonesia mengalami penurunan. Lalu di bidang kehutanan, 75 tahun merdeka, Indonesia telah kehilangan 23 juta hektar hutan. Lalu di bidang kelautan, terdapat polusi laut dan pesisir, perubahan iklim, dan perusakan habitat, tata kelola, dan penegakan hukum yang belum memadai. Tidak cukup sampai di situ, terkait pendapatan yang sangat timpang antara si kaya dan si miskin, di mana kekayaan 4 miliarder Indonesia setara dengan pendapatan 100 juta orang miskin. Hal ini dikutip dari penelitian independen asal Australia, Lowy Institute, dalam situsnya The Interpreter. Masih membicarakan lagi tentang fakta bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 270,6 juta jiwa di tahun 2019 berdasarkan Bank Dunia.
tapi hanya 2,7 juta orang yang menguasai hampir separuh kekayaan Indonesia, dan 2,7 juta orang yang menguasai lebih dari separuh tanah di Indonesia. Mengetahui fakta-fakta ini, sumber daya alam kita yang kaya, tapi kenapa masih ada yang kekurangan lahan, kemudian pendapatan yang sangat timpang antara si kaya dan si miskin, lalu setelah itu banyaknya lahan-lahan kita yang dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini? Tentunya banyak pihak yang sangat-sangat perlu dilibatkan di sini. Baik itu dari kita sebagai masyarakat biasa, gitu ya, akademisi, belum lagi pemerintah, pejabat, para tokoh-tokoh masyarakat, dan masih banyak yang lainnya. Semua harus bersinergi menjadi sebuah satu kesatuan, menjadi sebuah sistem yang bergerak secara beriringan, bukan bergerak untuk kepentingannya masing-masing. Selanjutnya kita akan bahas tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Seperti apa sih kebijakan pendidikan kita yang seringkali dikritik? Berikut ada beberapa kritik dari Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina, Muhammad Abdusen, terkait kebijakan pendidikan yang diberikan oleh beliau tahun 2011 tapi masih sangat relevan hingga saat ini. Yang pertama, yaitu perancangan sistem pendidikan tidak pernah melihat kebutuhan real masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, sistem pendidikan seharusnya searah tujuan pembangunan. Misalkan tujuan pembangunannya itu di sektor pertanian, maka kita akan mengerahkan seluruh sistem pendidikan untuk mencapai keberhasilan di bidang pertanian itu. Begitu pula di bidang yang lain, kehutanan, kelautan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, karena gagasan pendidikan yang kabur, kebijakan pendidikan akhirnya menjadi sekadar coba-coba dan cenderung reaktif. Jadi istilahnya itu menciptakan aturannya itu asal-asal aja, itu sembrono, tidak sesuai dengan visi misi awal pendidikan itu apa. Seperti pendidikan karakter yang muncul karena meningkatnya kasus korupsi. Nah, lantas bagaimana strategi dan kontribusi pendidikan, terutama pendidikan vokasi, untuk menangani masalah kemiskinan dan kesenjangan? Tentunya, pendidikan vokasi bisa memberikan keahlian yang memang dibutuhkan oleh setiap orang untuk bisa melanjutkan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Untuk bisa melanjutkan ke arah yang lebih baik itu, maka sekolah vokasi ini perlu bekerjasama dengan sektor-sektor industri, sehingga sekolah vokasi tahu bahwa lulusanku nanti adalah yang seperti ini, yang dibutuhkan oleh perusahaan ini, yang dibutuhkan oleh industri ini. Dengan sedikit demi sedikit dijalankan seperti itu, maka kepercayaan masyarakat terhadap sekolah vokasi, terhadap SMK akan meningkat. Stigma buruk terkait SMK, terkait sekolah vokasi akan menurun. Puncaknya apa? Masyarakat bisa mencapai kesejahteraan. Mereka bisa hidup mandiri berbekal kemampuan yang didapat dari sekolah vokasi. Selanjutnya ada LKPD. Coba renungkan di sekitar kalian. Bagaimana kondisi lahan dan kesenjangan ekonomi atau kesejahteraan di lingkungan sekitarmu? Buat narasi kritis terkait hal tersebut dan kumpulkan dalam bentuk doc maksimal 2 halaman kepada PJ kelas. Yang terakhir ada assessment. Untuk menguji seberapa paham kamu, silakan akses link berikut. Linknya juga saya cantumkan di deskripsi. Bisa silahkan diisi, dijawab sesuai dengan apa yang sudah teman-teman pelajari dari video ini. Video ini dibuat berdasarkan kolaborasi dari Setia Nuroriani sebagai mahasiswa pendidikan sosiologi antropologi FKIP UNS dan Pak Abdul Rahman PhD selaku dosen pendidikan sosiologi antropologi FKIP UNS. Terakhir ada sebuah quotes, yaitu pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.